Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ammarona bil hijrati minal ma'syiyah ila ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, yang diridhoi Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi yang pada kesempatan ini semua nikmatnya telah diberikan kepada kita semua, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat yang gak bisa terhitung banyaknya karena saking banyaknya. Bahkan bisa tidur istirahat malam dengan nyenyak, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun Allah memberikan wabah COVID ini, masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua dan harus kita syukuri. Sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang curahan rahmat tersebut juga semoga senantiasa terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, juga kepada semua umatnya. Jamaah sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, saya kutip dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 mengenai hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkur bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mau berbuat makar, mau berbuat jahat kepadamu Muhammad, siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, Abu Jahal CS. Liyusbituka, mereka mau berbuat makar itu liyusbituka, untuk menculikmu, au yaktuluka, atau untuk berniat membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu dari Makkah. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Dan ayat itu diakhiri dengan dan Allah adalah sebaik-baik penggagal perbuatan jahat atau perbuatan makar. Jamaah sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 12 pemuda yang dipimpin oleh Abu Jahal CS, yang mereka itu bermusyawarah, bermufakat untuk 1 menculik, 2 membunuh, 3 mengusir Nabi dari Makkah ini. Di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Nah, pada suatu malam, malaikat Jibril memberitahu kepada Muhammad, tentu diutus oleh Allah, agar Nabi jangan tidur di rumah beliau pada malam itu. Kemudian Nabi menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur beliau yang berselimutkan warna hijau. Ma'asyiral muslimin, jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi memulai keluar dari rumahnya ditemani oleh
sahabat Abu Bakar begitu. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur beliau begitu. Dan 12 orang yang sudah dilengkapi dengan senjata pedang dan mereka gagah berani ya, energik, ini atas izin Allah tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan tertidur lelap, ada yang mengatakan tidak bisa melihat begitu. Ini kan aneh bin ajaib ya. Seperti yang dikatakan dalam Quran surah Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu sekat sadan atau dinding. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka itu sekat atau dinding. Wa ja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsaynahum, maka kami tutup mata mereka, penglihatan mereka itu, fahum la yubsirun, sehingga mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dan sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memulai itu, para serdadu kafir Quraisy ini masuk di rumah Nabi. Nabi sudah keluar bersama sahabat Abu Bakar. Itu ternyata dibuka celimutnya, pedang sudah di atas kepalanya Ali. Ternyata bukan Rasulullah tapi sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga tidak jadi ditangkap atau tidak jadi dibunuh. Sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, perjalanan Nabi hijrah ini waktunya adalah 12 hari. 12 hari. Dan jaraknya itu 454 km. 454 km. Kalau kira-kira jaraknya mungkin mana itu? Magelang, Jakarta bisa jadi. Ma'asyiral hadirin jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alat transportasinya itu cuma jalan kaki sambil nuntun kuda atau onta, kadang-kadang menaikinya begitu. Dan Nabi hijrah ini itu bukan melarikan diri. Perlu diketahui, Nabi hijrah itu bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan visi dan misi Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Ini alasan Nabi hijrah, bukan melarikan diri. Tidak takut sama sekali, karena Nabi sudah dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memulai hijrahnya pada malam itu ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu transit 3 hari dulu di Gua Sur. Gua Sur itu kira-kira 7 km ke arah selatan kota Makkah. Sedangkan Madinah itu utaranya Makkah begitu. Ini bayangkan, ke sana dulu, ke selatan dulu, 3 hari 3 malam di Gua Sur itu. Kemudian baru beliau melanjutkan perjalanannya itu setelah 3 hari itu ke Madinah Al-Munawwarah. Dan 3 hari 3 malam di Gua Sur itu semua yang dibutuhkan termasuk logistik ya, itu diransum atau dikirim oleh Asma binti Abu Bakar, juga Abdullah bin Abu Bakar gitu. Ma'asyiral muslimin jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 3 hari ini, itu Nabi melanjutkan hijrahnya di tengah-tengah padang pasir, ya sebelum sampai ke Madinah. Itu ada tokoh kafir Quraisy, sang pemburu hadiah, namanya Suraqah bin Jusam.
bukan Suraqah bin Naufal yang terkenal itu. Suraqah bin Jusam ini adalah sang pemburu hadiah. Karena di kafir Quraisy itu ada woro-woro, ada pengumuman siapa yang bisa menangkap Muhammad baik hidup maupun mati, nih hadiahnya 100 ekor unta. Misalnya kalau dikurskan dalam rupiah sekarang bisa jadi berapa miliar, misalnya 5 miliar gitu ya. Siapa yang bisa menangkap Muhammad baik hidup maupun mati, hadiahnya 5 miliar gitu, misalnya. Siapa yang nggak tergiur uang segitu banyaknya ya. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menuntun untanya atau kudanya bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba Suraqah bin Jusam ini sudah hampir bisa menangkap Nabi dari belakangnya. Naik kuda, Suraqah ini hampir bisa menangkap, ternyata kudanya terpeleset, kakinya terperosok masuk ke dalam kubang gurun pasir dan jatuh. Suraqah jatuh begitu. Jatuh di gurun pasir, Nabi menengok ke belakang, kemudian ditolong. Karena minta tolong Suraqah nggak bisa bangun, tolong. Nabi menengok ke belakang, ditolong. Apa kata Nabi? Lain kali kalau naik kuda hati-hati, jangan sampai terjatuh. Kemudian disuruh oleh Nabi untuk pulang ke Makkah. Ma'asyiral muslimin, kemudian dinaikkan ke kuda, di atas kuda, dipersilakan untuk pulang ke Makkah begitu oleh Nabi. Ketika beberapa meter mau pulang itu nggak jadi pulang ke Makkah. Karena apa? Karena teringat 100 ekor unta, 5 miliar uang tunai misalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Kemudian kembali lagi, kali yang kedua ini sama seperti yang pertama, terjatuh. Kemudian minta tolong, nggak bisa naik, minta tolong, ditolong oleh Nabi, dipersilakan untuk pulang kembali ke Makkah. Kemudian beberapa meter mau pulang, teringat kembali, sampai 3 kali seperti ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kali ketiga, setelah oleh Nabi dipersilakan untuk pulang, nggak usah ikut saya begitu. Ternyata Suraqah ini setelah kali ketiga ini malu hati. Mungkin malu hati dan benar-benar pulang ke Makkah. Ma'asyiral hadirin, jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Kemudian sampailah Suraqah sampai Makkah, pulang kembali, nggak bisa menangkap Rasulullah. Desas-desus bahwa Suraqah bin Jusam ini hampir saja bisa menangkap Nabi Muhammad SAW itu terdengar ke penjuru pelosok Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu. Ya. Kemudian di Makkah itu, wah Suraqah hampir saja kaya ini, tapi nggak jadi, hampir saja kaya, tapi nggak jadi. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, kemudian Suraqah di pojok-pojokan disalah-salahkan oleh para petinggi kafir Quraisy, Abu Jahal CS ini. Digoblok-goblokin. Masa sudah di depannya sendiri, di depan mata kamu sendiri, kamu nggak bisa menangkapnya. Digoblok-goblokin, di pojok-pojokan, disalah-salahkan. Ma'asyiral muslimin, kemudian Suraqah angkat bicara. Apa yang disampaikan oleh Suraqah ini? Wahai para pembesar kafir Quraisy, seandainya saja ente tahu betapa luhurnya, betapa baiknya akhlaknya Muhammad, saya yakin kamu semua gak akan mau menangkapnya, mengusirnya, apalagi sampai membunuhnya. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, ini yang disampaikan Suraqah.
Dan ini yang disebut dengan kecerdasan moral Nabi. Lawan menjadi kawan. Karena apa? Karena Suraqah ini adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi yang bergegas masuk Islam. Ketika Fathu Mekah turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Salah satu sahabat Nabi yang menjemput Nabi, menyambut Nabi ketika Fathu Mekah itu, dan beliau juga kemudian bergegas masuk Islam. Karena apa itu? Karena kecerdasan moral Nabi. Islam disebarkan melalui perdamaian. Islam tidak disebarkan melalui kekerasan. Islam tidak dibenarkan disebarkan melalui senjata api, apalagi bom, tapi melalui perdamaian. Ma'asyiral hadirin jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 12 hari dari keberangkatan beliau hijrah ke Madinah ini, sampailah Nabi berada sampai di kota Madinah yang dulu bernama Yasrib. Yang mengubah nama ini Nabi juga dengan tujuan yang baik juga gitu. Jadi Yasrib, kota Yasrib itu yang berkonotasi negatif, itu kemudian diubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah yang berkonotasi positif. Madinah kota yang berperadaban, Al-Munawwarah yang tercerahkan. Maksudnya yang tersinari oleh nilai-nilai agama Islam gitu. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna hijrah di sini. Yang pertama hijrah fisik, hisiyah. Apa itu? Yaitu al-hijratu minadarul khauf ila daril amni. Hijrah dari suatu tempat, suatu wilayah, suatu keadaan, suatu negeri, dari negeri yang belum kondusif ila daril amni, ke negeri yang relatif kondusif, yang lebih aman. Hijrahnya Bapak Ibu ke suatu tempat, misalnya karena ma'isyah begitu, karena kehidupan agar lebih baik, atau hijrahnya seorang mahasiswa ke suatu tempat, kota untuk mencari ilmu, niatnya adalah untuk mencari ilmu, itu juga hijrah. Satu tempat ke tempat lain agar menjadi lebih baik hidupnya misalnya. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Kemudian makna yang kedua adalah maknawiyah. Hijrah itu bersifat maknawiyah. Apa itu? Nilai. Yaitu hijrahnya dari nilai-nilai atau kondisi-kondisi jahiliyah ke nilai-nilai atau kondisi-kondisi yang islami, dari segala aspek hidup dan kehidupan, aspek ibadah, aspek muamalah, aspek akhlakul karimah, pola pikir, pola hidup, pola makan, apalagi ini, manajemen waktu, manajemen diri, etos kerja, dan lain-lain. Tentu atas tuntutan keimanan juga konsekuensi keislaman kita. Itu maknawiyah. Ma'asyiral hadirin jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknawiyah dari kondisi yang belum baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, itu hijrah. Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru, kata Nabi, man hajaro ma nahallahu anhu. Al-muslimu utawi wong kang arane wong Islam, al-muslimu yang dinamakan, yang disebut orang Islam itu, iku man utawi sapaning wong, adalah barang siapa salima yang telah menyelamatkan, wis nyelametake al-muslimuna ing wong Islam liyane,
Menyelamatkan itu al-muslimuna terhadap orang Islam yang lainnya. Menyelamatkan min lisanihi dari lisannya, saking lisanipun, wayadihi dan tangannya. Ada yang menafsirkan tangannya itu adalah pengaruh, begitu. Wal muhajiru, dan yang disebut orang yang hijrah itu, wal muhajiru lan utawi arane wong kang hijrah iku man utawi sapaning wong hajara wis pindah wis hijrah spoman. Dan yang disebut orang yang berhijrah itu adalah barang siapa hajaro yang telah pindah manahallahu anhu, dari apa-apa yang Allah telah melarang kepadanya. Itu hijrah. Hijrah dari malas belajar menjadi giat belajar, hijrah. Hijrah dari jarang mengaji Al-Quran, tadarus, kemudian sering membaca Al-Quran, hijrah. Hijrah dari jarang sholat duha, kemudian menyempatkan diri pagi hari itu untuk sholat duha, adalah hijrah. Hijrah dari jarang sholat malam qiyamul lail, kemudian menyempatkan qiyamul lail, adalah hijrah. Hijrah dari tak pernah damai kemudian menjadi hidup berkedamaian, adalah hijrah, dan lain sebagainya. Jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Nabi yang menjadi cikal bakal hijrah. Doa itu ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 80. Dari Nabi berdoa demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira. Ini doa yang dipanjatkan Nabi, ya, menjadi cikal bakal hijrah. Robbi, ya Tuhanku, adhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang benar. Masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar ini ada yang menafsirkan masuklah aku di negeri Madinah itu dengan mental negara yang berkeadaban, berkesejahteraan, berkemakmuran, berkeadilan, begitu, berkesehatan, berkemajuan, dan lain sebagainya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku ya Allah dengan cara keluar yang benar. Ada yang menafsirkan keluarkanlah aku dari cara keluar yang benar ini, dengan cara keluar yang benar ini adalah keluarkanlah aku dari mental negara yang korup, yang zalim, begitu. Tidak demikian. Waj'alni, dan jadikanlah untukku, miladunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, nasiro, yang menolong. Ma'asal hadirin, dan benar, Nabi yang berdoa demikian diijabahi oleh Allah. Kekuasaannya menolong, kekuasaannya penuh berkah pada waktu itu. Dan oleh WHO juga sekarang ini WHO memberi nama Madinah itu negeri yang paling sehat sedunia. Ini mungkin bisa jadi sebabnya adalah dari doa Nabi ini. Di tengah-tengah para negara sedang berperang melawan pandemi COVID-19 termasuk Indonesia, tapi negeri Madinah adalah negeri yang paling sehat sedunia. Masalah hadirin, mungkin ini bisa jadi dari sebab doanya Nabi tadi itu. Jamaah sahabat mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, Nabi membuat masjid, ya, Quba di Madinah. Yang ini kemudian antara masjid, istana, pasar itu menjadi kekuasaan yang menolong. Ditiru di Jogja itu ada Malioboro, pasar, masjid Kauman, dan Keraton Yogyakarta. Di Turki itu juga ada Blumosku dan istana kepresidenannya juga dekat begitu.
Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempersaudarakan. Bahkan ada yang mengatakan dulu kemudian dinasah, mempersaudarakan ini mempersaudarakan sedarah dalam hubungan waris mewarisi, tapi kemudian dinasah. Kemudian membentuk Piagam Madinah. Ya. Piagam Madinah. Nabi sampai mengatakan siapa yang masuk kota Madinah saya jamin keamanannya. Karena Yahudi, Nasrani, kaum Muhajirin, kaum Ansor dijadikan satu, rukun hidup damai berdampingan. Bahkan Nabi sampai mengatakan siapa yang menyakiti orang kafir dzimmi, orang kafir yang berada di bawah lindungan mayoritas umat Islam, mereka minoritas, sama aja menyakiti aku, kata Nabi. Siapa yang menzoliminya sama aja menzolimiku. Siapa yang mengusirnya sama aja mengusirku. Sehingga memang benar-benar Madinah menjadi kota berperadaban yang tercerahkan oleh nilai-nilai agama Islam. Masalah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi ini adalah seorang rupawan, hartawan juga. Ini mau ikut Nabi hijrah. Bahasa Jawanya kelayu begitu. Oleh orang-orang kafir itu diejek, bahkan goblok-goblokin karena kelayu Nabi. Dan dipersilakan untuk ikut Nabi, tapi harta bendanya jangan dibawa begitu. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Suhaib ini kelayu Nabi, padahal dia seorang sahabat Nabi yang kaya raya, rupawan dan hartawan. Mungkin logika modern sekarang mengatakan Suhaib nekat, Suhaib jelas merugi. Itu menurut logika modern. Tapi sebaliknya, Nabi justru mengatakan beruntunglah Suhaib. Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. 3 kali Nabi mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin, sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukannya tidak berdasar, tapi berdasar. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menjamin, bahkan memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada orang-orang yang berhijrah atau pelaku hijrah. Ini ada dalam Al-Quran. Allah berjanji lagi kepada pelaku hijrah, orang-orang yang berhijrah itu, yaitu mengampuni dosa-dosanya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi beruntunglah Suhaib, itu tadi itu bukannya tidak berdasar, tapi berdasar. Karena Allah menjanjikan, Allah berjanji kepada pelaku hijrah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah berjanji lagi kepada pelaku hijrah, itu akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada mereka. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Nabi ketika sampai di Madinah ini, maka Madinah menjadi kota berperadaban yang benar-benar tersinari, tercerahkan oleh nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, hijrah menghendaki, hijrah itu mengharuskan kita untuk bersama-sama bangkit dan bangkit bersama-sama menuju peradaban bangsa yang berkemajuan, peradaban bangsa yang berkesehatan, peradaban bangsa yang berkemakmuran, berkesejahteraan, berkedamaian, berkeadaban. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berhijrah. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.